wabarakatuh. Welcome to my channel, friend. My name is Itsa Rifani dari tingkat 2B S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menerangkan apa saja yang dipelajari di materi farmakologi ini. Apa saja ya? Kita tunggu di channel saya. Pengertian farmakologi. Secara harfiah, farmakologi berasal dari kata farmakon atau obat dan logos atau ilmu pengetahuan. Sehingga lengkapnya istilah farmakologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang obat dan efek zat asing atau eksogen terhadap suatu organisme. Pengertian farmakologi pada dunia pendidikan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari obat dan kegunaannya dalam metabolisme pada sistem biologi. Farmakologi juga mempelajari asal dari sumber obat, sifat fisika kimia, cara buat, efek biokimia, dan fisiologi yang ditimbulkan. Arti dari farmakologi yang lain ialah zat kimia yang dapat mempengaruhi jaringan biologi atau tubuh. Dari banyaknya definisi farmakologi, bahasan utamanya adalah sama, ialah tentang komposisi dari obat. Pengertian obat. Menurut WHO, obat merupakan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas tubuh atau pikiran, sedangkan Kebijakan Obat Nasional atau KONAS mengatakan bahwa pengertian obat ialah bahan atau persediaan yang digunakan untuk mempengaruhi atau memahami sistem fisiologi atau kondisi biologi untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan kontrasepsi. Dengan pengertian obat menurut KONAS tersebut, maka dari itu obat merupakan bahan yang terkemas, diberi label, serta ditandai cara penggunaannya. Sejarah farmakologi. Sejarah farmakologi ada dua periode kuno dan periode modern. Periode kuno muncul sebelum abad ke-17 yang ditandakan dengan pengamatan empirik. Orang pertama yang memberitahukan bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi setara dalam penggunaan obat kimia. Periode modern dimulai pada abad 18 sampai 19 yang ditandakan adanya penelitian eksperimental tentang perkembangan obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan tubuh manusia. Fungsi farmakologi yaitu sebagai dasar pengetahuan bagi penata laksanaan terapi menggunakan obat, agar dokter dapat memilih obat secara rasional dengan memperhatikan kemanjuran dan keamanan obat, dan sebagai landasan diagnosis untuk mahasiswa kedokteran dan dokter, juga sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit. Mekanisme kerja obat. Kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya dapat menimbulkan perubahan dan biokimia yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut agonis. Obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis disebut dengan antagonis. Perhitungan obat. Penetapan dosis tidak mudah, harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor penderita, misalnya umur, bobot badan, jenis kelamin, luas permukaan tubuh, toleransi, habituasi, adiksi, dan sensitivitas serta kondisi penderita. Kedua, faktor obat, misalnya sifat kimia dan fisika, sifat farmakokinetik, dan jenis obat. Ketiga, faktor penyakit, sifat, jenis, dan kasus penyakit. Jenis cabang farmakologi. Yang pertama ada farmakodinamik, yang kedua ada farmakokinetik, yang ketiga ada farmakognosi, yang keempat ada kemoterapi, yang kelima ada farmakoterapi, yang keenam ada toksikologi, dan yang ketujuh ada farmasi. Apa saja sih peran farmakologi bagi seorang farmasis? Yaitu perannya meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
bagian dari kontrol kualitas serta pengembangan obat tahap praklinik maupun klinik sejalan dengan perkembangan pelayanan farmasi. Proses perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama, fase farmaseutik, yaitu fase di mana zat aktif dilepaskan dari sediaan. Yang kedua, fase farmakokinetik. Fase ini menggambarkan nasib obat dalam tubuh, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Yang ketiga, fase farmakodinamik, yaitu menggambarkan kerja obat terhadap tubuh atau reseptor, yaitu apa efek obat terhadap tubuh. Bagian di atas menggambarkan keadaan farmaseutik pada saat zat aktif lepas dari sediaan obat, farmakokinetik pada saat terjadi absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi atau deposit setelah zat aktif dilepaskan, dan farmakodinamik, yaitu setelah obat mengalami berbagai proses, maka obat akan menghasilkan efek pada tempat kerja atau reseptor. Terima kasih yang sudah menonton channel saya ini. Ditunggu like, subscribe, and komennya ya. Dan jangan lupa follow IG saya, Itzarifani99. Jangan lupa.